Video kali ini kita akan membahas skema box NTX CBS 118 yang terinspirasi dari skema box CBS yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS 18114. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk ukuran basket yang bisa jadi referensi dari ukuran lubang pada box, ini ukurannya 428 mili, ukuran magnet 250 mili, ukuran total dari magnet hingga gasket 224 mili. Kemudian untuk ketebalan gasket 13 mili, ukuran antara baut 445 mili, dan ukuran terluarnya 470 mili. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 460 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 1500 watt, program power 3000 watt. Kemudian untuk sensitivitasnya 97,14 dB, rentang frekuensi mulai dari 40 sampai 2100 Hz atau 2,1 kHz. Dan ukuran voice coil-nya 114 mili atau 4,5 inci. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs 40 Hz, DCR 5,979 ohm, QMS 12,3, CAS 0,47, GTS 0,453, GMS 0,059 mm per Newton, MMS 200,2 gram, efisiensi 2,389%, BL 27,27 Tesla meter, fast 117,4 liter, SD 0,483 meter per segi, XMAX 7 mm, dan induktansi voice coil-nya 1,319 mH. Nah, menurut lu ada yang salah nggak dari parameter ini? Jadi ada seenggaknya satu poin yang membuat gua menunda publikasi skema khusus speaker ini. Poin yang terlihat jelas itu ada pada parameter SD-nya. SD 0,483 meter persegi. Ini tentu sangat nggak logis untuk speaker berukuran 18 inci. Parameter ini hanya akan cocok jika speakernya itu berukuran 31 inci. Yang gua ketahui, SD yang realistis untuk satu speaker berukuran 18 inci itu hanya sekitar 0,11 sampai 0,12 meter persegi aja. Jadi pada penerapannya nanti, gua akan coba kalkulasikan dengan menggunakan SD di sekitar 0,12 meter persegi dan akan kita lihat gimana hasilnya. Apakah nanti bisa realistis atau enggak. Jujur, gua sangat mengagumi produk-produknya JIC meskipun belum pernah nyoba secara langsung. Namun dari presentasi produk, ini bisa dikatakan sangat baik, sehingga nggak kalah dari presentasi produk-produk Eropa lainnya. Selain itu, parameter yang disajikan ini juga cukup detail. Namun mungkin ya, masih ada beberapa kekeliruan dalam penulisan parameternya. Tapi ini tentu masih sebatas analisa gua, dan gua tentu aja bisa salah. Karena pabrikan tentu udah punya standarisasi sendiri sebelum merilis produknya ke pasaran. Selain itu, poin lainnya ada pada parameter XMAX. Karena gua juga nemuin ada beberapa speaker 12 inci yang kalau nggak salah dari LB series, itu hanya punya XMAX 1 mm. Dan ada juga speaker berukuran 15 inci, tapi XMAX-nya cuma 2,5 mm. Dengan jangkauan XMAX yang serendah itu, rata-rata LB series
sebagian besarnya tentu akan kurang cocok untuk subwoofer. Meskipun dalam demo produk yang gua lihat di Tokped, embel-embel subwoofer selalu disertakan. Jadi harapan gua, seenggaknya speaker ini diberi XMAX yang cukup layak. Tapi jika ini memang udah nilai yang seharusnya, ya nggak apa-apa. Berarti analisa gua memang salah. Namun jika analisa ini benar, kita tentu berharap produsennya segera mengupdate parameter yang tersedia, agar semua tentu akan jadi lebih baik lagi. Terlepas nanti buku manualnya mau dibaca atau enggak, menyajikan informasi yang rinci dan akurat tentu sangat penting, karena ini juga merupakan hak dari konsumen. Jadi ini tentu bukan untuk menjatuhkan, ini hanya sebuah saran dan masukan, karena gua berharap JIC bisa jadi salah satu produk lokal lain yang seenggaknya bisa sejajar lah dengan produk SBE, atau malah jadi penantang utama dari produk-produknya SBE. Gua pikir cukup, sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1300 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya di 55 Hz dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti silakan dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya ini diperkirakan mencapai sekitar 129 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 55 Hz, frekuensi sekitar 45,8 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 50 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1300 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 6,2 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 37,5 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 900 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 560 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk dudukan speaker, ini menggunakan 2 lapis. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 560 mili. Sekat yang ini
Ini ukurannya 120 mili yang bertujuan untuk membantu dalam meredam getaran pada dinding atas dari box speakernya. Kemudian untuk tekukan ini ukurannya 170 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 279 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 317 mili. Untuk port bukaannya di sini 122 mili dan terus membesar sampai 270 mili. Dan untuk jumlahnya dibikin 2 agar getaran ke belakang dari box bisa diredam dengan lebih baik. Kemudian untuk tekukan ini ukurannya 360 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 322 mili. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, dan posisi pemasangan di sini sengaja dipilih untuk membantu dalam meredam getaran pada dinding kiri dan kanannya. Jadi nanti bisa lu custom aja sesuai kebutuhannya. Dan jika lu mau bikin handle pada area port ini, karena boxnya yang cukup besar dan berat, tentu juga boleh. Sementara untuk penguatan ini nanti juga bisa di custom sesuai kebutuhannya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana pendapatnya terhadap skema yang dibagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Seperti biasa, jika kalian suka dengan skemanya, silakan like dan share video ini ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk yang belum subscribe, jika berkenan bantu subscribe-nya. Sempatkan waktunya untuk membaca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya seperti itu aja, dan kita ketemu kembali pada video yang lainnya.